Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Vela. Saya dari Prodi TRKJ kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proyek monitor sensor berbasis ESP yang saya integrasikan dengan Node-RED dan Google Sheet. Yaitu pada proyek ini bernama ESP32 Gas Monitoring System. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memantau secara real time kondisi lingkungan, khususnya suhu, kelembapan, dan kadar gas, serta menyimpan data tersebut untuk keperluan mencatat atau analisis. Pada MK pengembangan aplikasi IoT ini, kali ini kita menggunakan aplikasi MQTT dan Node-RED sebagai pengembangan dalam mata kuliah IoT. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi program yang telah saya buat ini. Yang pertama, sistem ini terdiri dari 4 bagian utama. Dapat dilihat dari strukturnya. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh ESP32 yang dihubung oleh sensor suhu dan kelembapan di HT11 serta sensor gas MQ2. Yang kedua yaitu pengiriman data menggunakan protokol MQTT yang ringan dan efisien untuk mentransmisikan data dari ESP32 ke protokol MQTT. Yang ketiga yaitu visualisasi data dengan menggunakan Node-RED untuk menampilkan data secara real time menggunakan dashboard yang interaktif. Dan yang keempat, penyimpan data yang masuk juga dicatat otomatis ke dalam Google Sheet untuk keperluan integrasi dan analisis jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara konfigurasi Arduino. Yang pertama, untuk komponennya yaitu ESP32. Yang kedua yaitu sensor DHT11 atau DHT22. Yang ketiga yaitu sensor MQ2. Sensor DHT11 ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu atau kelembapan, dan sensor MQ2 ini memiliki fungsi untuk mengukur atau mendeteksi gas seperti gas CO atau NH3 atau gas-gas lainnya. Setelah itu kita membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan antara sensor-sensor ini dengan ESP32. Selanjutnya kita membutuhkan koneksi Wi-Fi, agar koneksi Wi-Fi di sini diperlukan untuk menghubungkan modul ESP32 dengan aplikasi MQTT. Yang terakhir, kita memerlukan laptop atau PC untuk konfigurasi program atau sistem ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaiannya. Yang pertama, untuk gas MQ2 ini pada pin analog out itu dia ke pin 34, karena pada codingan kita buat ke pin 34. Yang kedua, untuk pin digital pada pin 26. Yang ketiga, pada sensor DHT11 atau DHT22 kita menghubungkan NC ini ke pin 27. Lalu untuk ground DHT22 atau DHT11 dengan MQ2 sama-sama menghubungkan ke ground ESP32. Selanjutnya untuk PCC kita pada PCC DHT22 atau DHT11 ini kita hubungkan ke 5 port. Sedangkan untuk MQ2 kita hubungkan ke 3 port. Selanjutnya kita akan bahas coding ESP32. Yang pertama itu kita menggunakan library Wi-Fi ini untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi-nya. Yang kedua, kita menggunakan library pub supplier, yaitu ini untuk komunikasi MQTT atau hubung antara Arduino-nya atau ESP32-nya dengan MQTT. Terakhir, kita menggunakan library DHT untuk membaca data dari sensor DHT11 atau DHT22.
Selanjutnya untuk MQTT, pada MQTT yang telah saya susun, di sini kita menggunakan 4 topik, yaitu temperatur, humidity atau kelembapan, gas status, dan gas level. Nah, di sini untuk temperatur, fungsi dari temperatur ini untuk menampilkan data yang diperoleh dari DHT11 dan ditampilkan pada serial atau dashboard temperatur tersebut. Sama juga seperti halnya pada humidity atau kelembapan. Selanjutnya untuk sensor MQ2 kita menggunakan dashboard atau integrasi pada gas status dan gas level. Selanjutnya untuk tampilan dashboardnya, dia suhu dan kelembapan dalam bentuk numerik dan grafik. Dapat kita lihat di sini. Ini dapat grafik bentuk indikator lah, ini bisa dibilang indikator, dan nilai. Di sini bisa dilihat indikatornya. Terus untuk integrasi Google Sheet, pada Google Sheet saya sudah membukanya, cuman masih ada beberapa kendala yang belum bisa saya selesaikan karena sudah saya membuka tapi belum bisa sentuh. Untuk pengumpulan sistem yang telah saya buat ini, yaitu kita dapat memonitoring secara real time, atau kita langsung bisa mendapatkan notifikasi dari aplikasi MQTT ini. Terus yang kedua yaitu pada visualnya itu dapat memperlihatkan data yang tidak dibaca. Terus untuk keunggulan sistem lainnya, sistem ini bisa dikembangkan lagi untuk ke sistem yang lebih lanjut atau sistem seperti smart home. Dan terakhir, untuk keunggulan sistem ini termasuk dalam golongan portable atau bisa digunakan dalam di keadaan apapun. Sekian presentasi dari saya. Untuk hasil akan saya sertakan pada akhir video. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.